Pelaksanaan haji ini Pak, kita tahu sendiri ngantrinya cukup panjang Pak Menteri ya. Kemarin Pak Pimpinan kasih bocoran ke kita, bahkan di Malaysia ada yang kurang lebih 70 tahun menunggu, luar biasa. Di Indonesia sendiri sudah 28 tahun Pak. Bayangkan kalau saya misalnya mendaftarkan haji sekarang Pak, usia saya 45 Pak Menteri, berarti mungkin saya harus menunggu kurang lebih 30 tahun, artinya mungkin di usia 75 tahun baru bisa melaksanakan haji. Mohon Pak Menteri, dua titik penting itu adalah jangan sekali-kali tidak berkomunikasi dengan DPR, dengan Komisi 8. Komunikasinya harus lancar. Periode kemarin adalah periode terburuk di Komisi 8 hubungan dengan Menteri Agama. Kami dianggap tidak ada. Staf-staf khusus tiba-tiba berkuasa. Penunjukan petugas-petugas haji ternyata ditunjuk orang-orang dekatnya yang tidak profesional, tidak bekerja dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak sebagai imam besar Istiqlal, guru saya, dan saya sering berkomunikasi dengan Bapak, itu tidak akan terjadi lagi di periode ini. Romo, tolong Romo. Romo itu pernah sumpah di depan Ka'bah bahwa Kementerian Agama ini harus bersih dan lain sebagainya. Saya akan tagih dia ketika hari ini jadi pejabat. Tupoksi PDI Perjuangan. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota Komisi 8, Bapak Menteri, Bapak Wamen, Kepala Badan Penyelenggara Haji, beserta seluruh mitra yang ada di sini, ada BPKH, kemudian ada Kementerian Kesehatan, Garuda, kemudian Kementerian Perhubungan. Terima kasih atas pemaparannya, saya sampai speechless Pak, mau bicara apa? Karena apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, saya mengapresiasi. Kenapa apresiasi? Karena Pak Menteri dengan niat baiknya, dengan untuk bisa untuk kebaikan, kemaslahatan umat, ingin sesegera mungkin melaksanakan tahapan untuk pemberangkatan haji. Kalau tadi sudah disampaikan oleh pimpinan, ada beberapa yang sudah pernah dibahas oleh anggota DPR periode sebelumnya, Komisi 8. Saya tadi coba buka-buka berkas dari yang disampaikan oleh Kementerian Agama, termasuk yang terakhir, kaitan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan. Kemudian saya coba buka lagi dari materi yang disampaikan oleh Pak Menteri, kemudian laporan evaluasi, dan saya coba buka regulasinya yang kita pegang. Maka kalau kita buka regulasinya, patokan kami adalah hasil pembahasan panja yang ditetapkan tanggal 27 November 2023, yang kemudian ditetapkan dalam Kepres nomor 6 tahun 2024. Saya buka kembali dari Kepres tersebut, bahwa ternyata Kepres dari apa yang diamanatkan dalam Kepres itu tidak ditetapkan di dalam apa yang dilaporkan oleh Kementerian Agama kepada kami. Mohon maaf kalau saya bicara agak lama pimpinan. Saya coba untuk meresume saja dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kepada kita semua di dalam laporan tadi, bahwa kuota haji yang disampaikan saja masih berkutat di angka 203 haji reguler, masih di angka 213.320 jamaah. Padahal kalau kita mengikuti Kepres yang sudah dibuat oleh Pak Presiden, itu di angka 221.720 jamaah. Kemudian haji khusus saja ada sekitar 27.680 jamaah yang disampaikan oleh Pak Menteri, padahal yang ditetapkan oleh kami ada sekitar 19.280 jamaah. Maka mau tidak mau, suka tidak suka akan berpengaruh terhadap nilai manfaat. Tadi di ujung disampaikan oleh Kepala BPKH, ada yang namanya saldo akhir sebesar 1,1 triliun, di mana di saldo tersebut adalah pengembalian akibat nilai manfaat yang tidak terpakai, tetapi tidak terperinci ada berapa saldo tersebut dari berapa jamaah
yang tidak terpakai. Karena seharusnya kalau memang itu ada yang tidak terpakai atau terjadi efisiensi, itu juga seharusnya didetailkan di dalam laporan ini. Karena kalau kita berbicara apa yang sudah ditetapkan, ada pengalihan kuota dari haji reguler ke haji khusus sebesar 8.400 jamaah. Padahal 8.400 jamaah ini sudah kita tetapkan untuk mendapatkan nilai manfaat yang sudah diputuskan. Kemudian kalau tidak dipergunakan, maka ini harus dikembalikan atau menjadi efisiensi, istilahnya seperti itu. Nah, efisiensinya apakah betul dari 8.400 jamaah atau mungkin ada yang meninggal atau yang tidak menggunakan gitu kan. Nah, ini kan harus dijelaskan kepada kita secara detail. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kalau kita berbicara dari hasil pansus haji, itu kan jelas. Pansus haji ini rekomendasinya banyak. Ada 5 rekomendasi yang disampaikan oleh pansus haji. Dan saya mengapresiasi kepada Presiden terpilih, Pak Prabowo, yang akhirnya mengakui bahwa ke depan pelaksanaan haji ini harus betul-betul dilaksanakan oleh yang memang antara regulator dan operator itu harus terpisah. Maka didirikanlah badan haji, badan penyelenggara haji. Nah, tentu saja dengan adanya badan haji ini, kami berkeinginan agar regulasinya ini kan betul-betul diperbaiki. Hari ini kita tidak tahu, hari ini barusan saya mendapatkan laporan dari kawan-kawan di badan legislasi. Keinginan kami dari Komisi 8 bahwa Undang-Undang 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, kemudian Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji, itu menjadi prolegnas prioritas tahun 2025 yang bisa dibahas oleh kita. Tapi ternyata di badan legislasi menjadi rancangan undang-undang kumulatif. Nah, saya ini sampaikan kepada pimpinan nih, menjadi rancangan kumulatif. Nah, karena kumulatif apakah bisa langsung dibahas, itu lebih enak juga buat kita gitu kan. Artinya kita bisa langsung running gitu loh, tanpa harus melalui prolegnas terlebih dahulu gitu, prolegnas prioritas. Nah, kalau memang seperti itu, maka Komisi 8 dengan Kementerian Agama harus ada pembahasan yang lebih mendetail. Kemudian kaitan yang lain-lain, saya melihat bahwa masih banyak tantangan yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama. Mohon maaf Pak Menteri, saya harus sampaikan kepada Pak Menteri bahwa efisiensi yang disampaikan oleh mungkin Dirjen PHU yang memaparkan kepada kami, bahwa seolah-olah ada efisiensi, tetapi kalau kita merunut terhadap hasil panja haji tanggal 27 November 2023 atau terhadap Kepres yang diputuskan oleh Pak Presiden, itu jelas bahwa masyair yang sudah ditetapkan oleh antara Komisi 8 dengan Kementerian Agama itu kan jumlahnya lumayan besar, ada di sekitar angka berapa ya? 4.000 sekian. Nah, di dalam nominal masyair tadi ada yang namanya biaya untuk pembuatan visa. Padahal di dalam keputusan panja haji antara pemerintah, antara Kementerian Agama dengan Komisi 8, biaya visa itu di luar masyair. Nah, tentu kami juga ingin tahu apa yang disampaikan oleh BPKH terhadap kami terhadap biaya efisiensi. Kemudian tadi ada juga sempat diulas oleh Pak Menteri terhadap kami, ada efisiensi. Efisiensi ini dari mana saja, gitu kan? Jangan sampai kita memutuskan sesuatu seperti beli kucing dalam karung, tidak tahu asal muasal sumber anggarannya. Nah, tentu saja pimpinan, saya dari fraksi PDI Perjuangan berkeinginan untuk pembahasan mendalam agar ini direvisi terlebih dahulu, terutama kaitan dengan lampiran yang disampaikan oleh Kementerian Agama, karena kalau kita berbicara tentang laporan keuangan yang disampaikan oleh Kementerian Agama kepada kita, itu sudah ditangani oleh Menteri terdahulu, yaitu oleh Gus Yakut.
Maka kita pinginnya sih sebetulnya karena ini disampaikan oleh menteri yang terbaru, jangan sampai menteri yang terbaru ini bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan oleh menteri yang terdahulu, seperti itu. Mungkin itu pimpinan yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi sudah singgung juga Pak, ini di halaman 16 itu saldo 1,1 triliun. Tapi tidak diperinci nih, saldo apa ini? 1,1 triliun. Dan bukan sedikit Pak, banyak uang ini. 1,1 triliun dari penerimaan dan pengeluaran, ternyata ada saldo 1,1 triliun. Dan ini kami minta diperincikan penggunaannya ini, sehingga kita harapkan sisa itu kalau memang ada seperti ini, kemana yang tahun-tahun sebelumnya begitu. Kalau ada sisa, berarti tahun dulunya ada sisa juga gitu. Nah ini gimana ceritanya? Kalau 2024 ada sisanya 1,14 triliun, berarti kebiasaan sisa ini juga terulang pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami minta dalam ini 1,1 triliun itu diperinci sehingga jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Pak Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, Wakil Badan, dan seluruh yang telah mengemban amanat. Yang pertama, saya justru menggarisbawahi bagian akhir dari paparan Bapak tentang Kementerian Agama yang terus diprotoli gitu. Nah, ada dua hal Pak yang selalu saya lihat. Kemampuan manajemen Kementerian Agama itu tidak mau atau tidak mampu sehingga terus diprotoli. Itu pertanyaan yang sering diulang-ulang. Maka saya ingin menggarisbawahi pidato Presiden bahwa pejabat harus berani. Maka saya minta Pak Menteri dan apalagi sahabat saya, orang tua saya Pak Romo Syafi'i harus berani ganti staf Bapak di tingkatan eselon yang akan mengganggu Kementerian Agama. Saya minta itu Pak. Yang kedua, penyelenggaraan haji ini atau segregasi penyelenggaraan haji ini sesuai dengan Rekom KPK. Yang pertama, bahwa regulatornya ada di Kementerian Agama. Yang kedua, BPKH sebagai pengelola keuangan, tapi harus mandiri, tidak hanya sekedar jadi kasir yang diminta, tapi tidak diminta pertimbangan buat apa uang itu dipakai. Seperti itu. Jadi saya minta BPKH harus lebih mandiri. Dan yang ketiga baru operator, yaitu Badan Haji, Gus Irfan, sahabat saya Pak Bang Dalhil. Pertanyaannya adalah kita harus mempercepat revisi undang-undang, baik itu haji atau BPKH. Yang kedua juga sinkronisasi di PAN-RB, termasuk meyakinkan apakah Badan Haji ini pun termasuk umrohnya atau tidak. Itu perlu diperjelas. Yang ketiga, mohon Pak Menteri, dua titik penting itu adalah jangan sekali-kali tidak berkomunikasi dengan DPR, dengan Komisi 8. Komunikasinya harus lancar. Periode kemarin adalah periode terburuk di Komisi 8 hubungan dengan Menteri Agama. Kami dianggap tidak ada. Staf-staf khusus tiba-tiba berkuasa. Penunjukan petugas-petugas haji ternyata ditunjuk orang-orang dekatnya yang tidak profesional, tidak bekerja dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak sebagai imam besar Istiqlal, guru saya, dan saya sering berkomunikasi dengan Bapak, itu tidak akan terjadi lagi di periode ini. Romo, tolong Romo. Romo itu pernah sumpah di depan Ka'bah bahwa Kementerian Agama ini harus bersih dan lain sebagainya. Saya akan tagih dia ketika hari ini jadi pejabat. Yang kedua, jangan mengabaikan DPR. Kalau DPR itu kan hanya institusi, kita bisa ngobrol baik-baik, tidak perlu menghindar-hindar ketika ada pansus dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu takut, tidak akan ada apapun kecuali untuk perbaikan bangsa dan negara. Yang terakhir, saya ingin yang fatwa MUI itu dipercepat Pak Menteri Agama. Dalam tahapan kita itu kan ada fikih yang kita boleh berbeda, tetapi ada fatwa, public opinion yang tidak juga mewajibkan kita bisa. Nah justru kesempatan terakhir itu ada di al-hukumah, hakimnya. Jadi Kementerian Agama jangan juga menunda-nunda untuk fatwa MUI ini, karena masyarakat kadang nggak paham tahapan itu, tahapan dari fikih ke fatwa ke hakim. Hari ini Bapak hakimnya dan masyarakat harus tunduk bahwa pengelolaan dana maslahat ini atau penggunaan dana
Jamaah haji yang belum berangkat untuk yang berangkat sekarang itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Seperti itu. Saya setuju soal fasilitasi tanajul dan lain sebagainya. Pada intinya kami memohon dari para pimpinan dan kita semua untuk akselerasi badan haji ini secepatnya, agar sekali lagi saya menggarisbawahi pelaksanaan haji di tahun ini betul-betul lebih baik dan tidak hanya sekedar memunculkan pelayanan terbaik di satu sisi tetapi pengeluhan terbaik di sisi lain. Kita ingin pelayanan terbaik itu adalah hasil dari kerja keras Kementerian Agama dan juga dukungan dari DPR RI terutama Komisi 8. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya dari meja pimpinan. Saya tidak tahu ini dari mana dimulai. Pak Wahid dulu. Oh, Pak Wahid penutup dulu katanya. Pak Singgi, silakan Pak Singgi. Pak Abid. Monggo. Atau kita tutup. Ya, silakan Pak Abidin. Ansori apa saya? Ayo silakan. Pak Ansori sudah siap. Oh, ya, silakan Pak Ansori. Baik, saya sedikit aja atau satu aja gitu. Ansori Siregar 438 Sumut 3. Hormat saya kepada kita semuanya, biar cepat tanpa saya sebut satu persatu. Dulu ada masalah-masalah TKW di Arab Saudi, di Timur Tengah khususnya lah gitu ya. Penanganan itu amburadul. Banyak yang disetrika, banyak yang disiksa, banyak yang diapa, sehingga penanganan tenaga kerja itu amburadul. Akhirnya dibuatlah BNP2 TKI, yang selanjutnya BP2MI, dibuat badan. Alhamdulillah penanganannya lebih bagus, lebih baik. Dulu ada bencana di mana-mana. Penanganan bencana yang dipegang oleh Wakil Wapres pada waktu itu bermasalah semuanya. Bencana Sinjai, bencana Bahorok, bencana menang uang dikorupsi di mana-mana. Dibuatlah satu badan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian hukum kita bermasalah dulu, hukum. Mau nih Pak Menteri lihat saya, Pak Romo juga lihat saya gitu, biar jelas juga yang lain-lain gitu. Saya serius ini. Jadi hukum kita bermasalah, polisi bobrok, hakim bobrok, jaksa bobrok. Karena bobrok tiga-tiganya ini dibuat KPK. Akhirnya hukum lumayan gitu, walaupun belum seperti yang kita inginkan. Jadi bapak-bapak, selama ini ada pansus kemarin untuk haji, penanganannya nggak usahlah kita ini gitu, bobrok ya penanganannya. Ya, ada kita dengarkan nggak punya bis, menunggu berjam-jam berhari-hari, Garudanya dan lain-lainnya, diputuskan oleh Panja harga makanan, tapi disesuaikan di lapangan lain, dia ada pemain-pemain semuanya gitu. Banyak lagi yang lain-lainnya gitu. Jadi menteri, saya mohon di sini, ya, Bapak Prabowo sudah membuat satu badan. Tujuan badan ini adalah untuk memperbaiki kebobrokan tadi itu gitu. Jangan ulangi lagi kebobrokan itu gitu. Maka kalau saya ingin nanti mohon dilibatkan kita semua ini, buatlah Bapak selama beberapa bulan ini, mungkin untuk transisi nggak apa-apa seperti yang Bapak bilang, saya setuju, tapi tolong dibuat nanti buat apa namanya, apa semacam FGD atau semacam apa, kita kupas habis haji ini, kita kupas habis. Panggil Dubes Saurinya kalau perlu, panggil menterinya kalau perlu gitu. Jangan sampai haji kita ini dipermainkan gitu. Udah susah-susah mereka petani-petani itu dan lain-lain yang miskin-miskin itu gitu. Ya, mudah-mudahan saya berdoa, ya Bang Romo teman akrab saya, ya kita usahakan ini berubah ini. Ya berubah, jangan lagi apa namanya ada PR-PR lain. Apalagi saya dengar tadi kemarin ketemu dengan Pak Menteri,
10 mata atau 20 mata kemarin, istilahnya udah ada Bapak Prabowo juga dari badan penyelenggara haji udah bilang ada mau membuat kampung haji, Haji Village, sudah ada tanahnya 100 hektar, dan dari pemerintah sana sudah ini semuanya. Ini nanti kita kupas sama-sama. Mudah-mudahan haji ke depan bisa kita nggak ada lagi permasalahan seperti yang diinginkan oleh Kiai Maman tadi gitu. Itu saja pimpinan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Pak Abidin Fikri, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Yang kami hormati Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Kepala Badan Haji, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Perhubungan, Dirut Garuda, dari Kementerian Kesehatan. Kalau dengan Pak Sundoyo sudah berapa tahun kita di Komisi 9 ya. Yang disampaikan Pak Ansori itulah yang menjadi perhatian kami, dan khusus kepada Kementerian Agama. Dirjen-dirjennya kan tadi disebutkan, dirjen eselon 1-nya, sekjennya, tentu juga mengalami masa kepemimpinan yang lalu. Nah, tidak dipungkiri ada hal yang quote and quote terjadi, sudah diputuskan oleh Komisi 8 dan institusi DPR, sudah dibawa ke Pansus. Itu fakta. Jadi Komisi 8 kemudian dipansuskan, itu menjadi keputusan institusi DPR bahwa ada masalah dalam penyelenggaraan haji kita. Nah, itulah yang mestinya menjadi bahan introspeksi kita semua. Saya tidak akan mengupas semua rekomendasi dari Pansus. Itu kita sudah mahfum lah. Tapi niat kita akan ada perbaikan. Nah, di Kementerian Agama, Pak Menteri juga harus mulai sekarang memikirkan transisi itu. Transisi kepada badan haji. Nah, walaupun masa transisi tetap melakukan fungsi-fungsinya, tapi harus segera itu. Sambil bersamaan paralel dengan itu kita merevisi undang-undang haji. Jadi undang-undang haji ini juga penting karena harus berlandaskan hukum. Walaupun ada diskresi dari Pak Menteri, tapi tetap harus secepatnya, apalagi di balik itu menjadi bisa dimasukkan kepada kumulatif terbuka. Jadi harus dipercepat itu. Dan kalau katakanlah itikat kita untuk melakukan perbaikan tidak ada lagi ego sektoral, saya kira dengan pertemuan di retreat di Magelang itu hal-hal yang komunikasi ya, antar menteri segala macam bisa diselesaikan. Karena saya dapat kabar juga di sana jadi semakin kompak, semakin enak, nggak ada ini. Jadi Pak Presiden juga idenya cukup brilian untuk melakukan retreat itu agar di antara menteri semua itu bisa kompak. Dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah teknis, kebijakan-kebijakan bisa diselesaikan. Jadi Pak Menteri Agama, Wakil Menteri, Kepala Badan itu sudah bersama-sama di situ. Paling tidak pada informal mungkin dibicarakan juga soal ini. Nah, ini ujian kita, ujian pemerintahan Pak Prabowo. Karena haji pasti akan menjadi perhatian bagi umat Islam dan bagi rakyat Indonesia. Ini starting point kita untuk menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji tahun 2025 lebih baik dari yang kemarin. Nah, itu tergantung dari kita semua, Komisi 8,
Kementerian Agama, Kepala Badan, BPKH, Dirjen Perhubungan, Kementerian Kesehatan, itulah. Nah ini kami juga dipesankan oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, itu untuk mensukseskan ini. Saya sebagai pimpinan di sini bersama dengan teman-teman, spiritnya sudah sama. Jadi untuk urusan umat berkaitan dengan penyelenggaraan haji ini kita sungguh-sungguh. Jadi kalau Pak Ansori biasanya kalau di 9, Pak Menteri pandang mata saya, tadi belum keluar itu, ya menunjukkan keseriusan dari kita. Ya, jadi kalau kita ngomong pandang mata saya itu, Pak Ansori begitu kalau ininya. Oh, kalau di sini baca istighfar gitu. Jadi itu Pak Menteri, Pak Wakil Menteri ya kita sama-sama. Ini merupakan langkah baik buat kita ke depan. Ya nanti hal-hal usul dari Pak Kiai Maman kita perlu mendiskusikan secara intens bagaimana transisi ini, sambil paralel dengan itu siklus haji kan sudah berjalan ini. Betul ya? Siklus haji sudah berjalan ya, kita sambil melakukan komunikasi ya, dengan stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji ini. Jangan sampai kita asik sendiri tapi di sana juga perlu kepastian gitu kan. Hal-hal yang harus diputuskan dapat kita bicarakan secepatnya dan sebaik mungkin, dan tidak ada lagi urusannya ini urusan ego. Wah ini dari Komisi 8. Nah, itu dah kita ini komisi yang memang menangani sama-sama agar kita keberhasilan sama-sama. Bukan hanya keberhasilan dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Dirjen Perhubungan atau badan, tapi keberhasilan sama-sama dari kemitraan kita di Komisi 8 ini. Saya kira itu pimpinan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Singgi masih? Ya silakan. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Jadi mungkin saya rasa hari ini kan kita menerima laporan dari Bapak Menteri tentang evaluasi haji 2024. Saya rasa sebaiknya Pak Ketua ini mungkin ada rapat lagi, karena saya rasa pelaporan hari ini kan tidak sesuai dengan realnya Pak. Kenyataannya banyak kekurangan-kekurangan yang memang laporannya harus baik-baik semua ini kalau ini Pak. Jadi saya rasa mungkin sekali lagi ada rapat atau bagaimana nanti, atau FGD atau bagaimana supaya ada perbaikan dari laporan ini sehingga nanti ke depan untuk evaluasi perbaikan haji lagi. Mungkin itu saja Pak Ketua. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini Pamungkas nih, silakan Pak Wahid. Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan sekaligus kami ucapkan selamat atas penugasan ya Pak Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Badan Pelaksana Haji dan juga Wakil Badan Pelaksana Haji. Ini tugas yang baru ya. Yang kami hormati juga mitra dari BPKH, ada juga dari Garuda, dari Kesehatan ya. Pak Dirjen ya, PHU. Tadi sudah disampaikan teman-teman, terutama perlu dicatat tadi yang disampaikan oleh Bu Seli. Ya, Bu Seli itu tadi agak rinci tadi, dan itu beberapa yang saya catatan, tidak perlu saya ulangi. Yang kedua, Kiai Maman. Ini karena beliau-beliau orang lama dan tahu persoalan masalah haji, dan kebetulan kemarin itu ikut di pansus, jadi kita bisa membuka ya terkait dengan persoalan masalah haji. Pak Menteri, memang Komisi 8 itu sudah menghendaki adanya Kementerian Haji atau badan. Karena terus terang, kalau kita mau menuntaskan persoalan masalah haji, tidak bisa ini, mohon maaf ini, bersama di Kementerian Agama. Selain itu tadi sampaikan teman-teman adalah
regulator dan eksekutor. Karena terus terang ini masalah haji ini sangat kompleks sekali. Kasus 2023 yang terjadi kasus di Arafah dan Musdalifah, itu sebenarnya kami di Komisi 8 itu menghendaki adanya kita langsung rapat evaluasi masa haji. Tapi karena waktunya dari Kementerian Agama dan jadwalnya begitu ketat, sampai kita menjelang haji baru kita rapatkan bahasan. Untuk evaluasi 2023 pun tidak terlaksana, sehingga kita akhirnya berbicara kaitannya dengan persiapan haji 2024. Itu pun panja dibuat, kami selaku ketua panja hanya mempunyai waktu 1 bulan, rapat dari pagi sampai malam, membahas masalah panja, dan panja sendiri itu kami akui tidak menghasilkan satu hasil panja yang komprehensif. Karena masih banyak celah-celah yang tidak bisa tersisirkan, tidak bisa kita sisir. Karena waktu itu kami harus menghadapi pileg, jadi waktunya habis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, perhatian Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, untuk haji terlaksana supaya lebih baik, beliau memutuskan membentuk Badan Haji, Badan Pelaksanaan Haji, yang dipimpin oleh beliau Gus Irfan dan sahabat saya Pak Dahlil. Ya, ini beliau berdua adalah kepercayaan daripada Pak Presiden. Oleh karena itu, saya tidak akan mengulas tadi disampaikan oleh teman-teman, oleh Bu Seli, Pak Maman, ada juga dari ini Pak Ahmad ya. Kami berkeinginan untuk menuntaskan persoalan masalah haji itu lebih tuntas, biar cepat ya. Segera kami bentuk namanya panja haji. Kami sudah sepakat dengan para pimpinan bahwa karena kalau kita harus mengikuti siklus yang dilaksanakan oleh, yang diputuskan oleh Kementerian Haji Arab Saudi, jadi kami harus ini, Komisi 8 ini harus rapat lebih mengutamakan persoalan masalah persiapan haji 2025. Karena terus terang Pak Menteri, agak lama sedikit ini, saya lihat dan sudah kami jalankan selama 5 tahun di Komisi 8, dan saya cross check dengan teman-teman Komisi 8 yang sudah 2 periode. Setelah kami dalami yang namanya pansus angket haji kemarin, itu teman-teman Komisi 8 meskipun sudah 2 periode atau 10 tahun, kami sudah 5 tahun, banyak hal-hal yang di lapangan tidak pernah kita ketahui. Contoh ini yang gampang saja, bahwa kita selalu melaksanakan namanya panja haji itu 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya. Ternyata siklus yang dilakukan tahapan oleh Kementerian Arab Saudi itu sudah jalan. Sehingga kami ini membahas panja pagi, siang, malam itu berbusa-busa. Ternyata ini, mohon maaf, Kementerian Agama sudah melaksanakan kontrak-kontrak di sana. Contoh ini pelaksanaan haji 2025 yang akan datang. Ini Kementerian Haji Arab Saudi sudah melakukan pendaftaran, bahkan ini berakhir tanggal mulai pendaftaran tanggal 23 Oktober kemarin. Harus melakukan pendaftaran kaitannya dengan kontrak-kontrak. Kami sudah bicara dengan Pak Dirjen PAU, jangan lakukan, karena di Indonesia ini belum terbentuk kabinetnya.
Belum ada keputusan dari Presiden. Kalau kalian lakukan kontrak, saya akan obrak-abrik itu semua. Juga Pak Menteri, haji dilaksanakan kalau nggak salah bulan Juni akan datang. 23 ini lakukan kontrak, 20 tanggal 11 kalau nggak salah, Januari kita harus melakukan kontrak di sana, sekaligus ada namanya biokontes, yang namanya hotel, catering, Armusna. Siapa yang jadi pelaksana di Armusna nanti? Apakah itu Masyarik atau yang lain? Ya. Kejadian tahun 2023 yang diajak kerjasama oleh Kementerian Agama adalah Masyarik. 2023 masalah besar, jamaah haji kita kelaparan di Musdalifah. Tapi 2024 kemarin masih dipakai Masyarik. Padahal mereka one prestasi. Apa ini, dibalik apa ini? Kok harus kerjasama dengan Masyarik? Kalau saya tanya teman-teman Kementerian Agama, ini adalah dulu ada syarikah, muasasah, orang yang kenal Indonesia. Padahal mohon maaf ini, syarikah itu satu lembaga yang dibuat oleh Kementerian Agama Arab Saudi, itu sudah merupakan swasta. Baik, di situ Pak, ada Pak, perpanjang dulu, jangan melanggar waktu. Siap. Tambah 20 menit. Padahal Pak Menteri, ada di situ adalah syarikat-syarikat yang bagus-bagus. Mereka yang punya nama besar. Dan mereka juga orang-orang perusahaan hebat-hebat. Contoh, Ar-Rajih. Sulaiman Ar-Rajih itu mereka orang yang dermawan, sudah hebat. Bapak bisa bukalah perusahaan Ar-Rajih itu apa. Dari mereka punya yang namanya pelayanan haji, punya perbankan di Arab Saudi, punya perhotelan. Kenapa kita tidak pakai ini? Ada Flynas, mereka yang punya pesawat. Ada Duyuful Bed. Kenapa mereka tidak pakai ini? Ada apa semua ini? Ini harus kita buka ini, tabir ini. Jadi kami tidak mau, ya. Nanti seperti pelaksana-pelaksana kami dapat laporan Pak Menteri kemarin, ya, bahwa haji di Indonesia, haji Indonesia itu tidak semua melaksanakan arba'in. 60% melaksanakan nafar awal. Saya tanya BPKH, kalau oleh BPKH kamu bayar biaya ke Masyarik berapa? 100%. Tapi saya ketemu ada salah satu direktur mengatakan dibayar 60%. Berapa ratus miliar? Dan ini saya tanya sudah masuk di efisiensi melalui pemeriksaan dari BPK. Apakah BPK ini malaikat? Ya. Hanya efisiensi 200 miliar, tadi saya hitung ratusan miliar. Coba ini, termasuk yang namanya ini, mereka tanazul. Tanazul itu dia melakukan pribadi. Mereka tidak punya, tidak dikasih makan, tidak hotelnya, pulangnya tidak dikasih fasilitas mobil. Makanya ini harus kita perbaiki. Mereka melakukan tanazul mandiri, mereka harus punya hak untuk dapat makan. Ini Pak Menteri banyak hal yang kami sampaikan Bapak. Oleh karena itu, secepatnya kami berharap Menteri Agama untuk merestrukturisasi di dalam internal Kementerian Agama. Monggo terserah restrukturisasi. Pak Menteri yang anggap ini orangnya baik, punya kredibilitas, monggo. Itu hak Bapak, saya tidak akan mencampuri. Ya, ini penting Pak. Ini pesan Pak Prabowo. Jangan ada uang sepeser pun uang itu digunakan untuk pribadi, untuk rakyat, untuk jamaah. Jadi ini penting Pak. Jadi
kami berharap ini terus terang ya, kami ini akan bersama-sama pimpinan sudah sepakat kami ke Arab Saudi, Pak. Sebab pimpinan dalam waktu dekat ke Arab Saudi ya, menemuin beliau-beliau yang dalam arti bukan kami adalah untuk kepentingan pribadi, kepentingan untuk pelaksanaan haji ke depan. Saya berharap nanti meskipun ini masih ditangani oleh Kementerian Agama, kasih kesempatan oleh Badan Haji, ya, mereka biar sambil belajar untuk melaksanakan haji tahun 2025 yang datang. Dan kami berharap juga ini segera kontrak-kontrak yang kemarin dilakukan. Saya mendapatkan masukan, Pak, ada kontrak yang dilaksanakan oleh satu travel tahun 2023 sampai sekarang pembayaran belum lunas. Mohon ini Kementerian Agama, mohon Pak Fadlul sampaikan. Ini belum lunas, padahal laporan 2023 sudah selesai. Di mana itu uangnya? Itu. Ya, jadi terus terang ini kaitannya dengan masalah kuota. Jangan sampai terulang lagi. Kemarin kenapa kami harus melakukan pansus dan angket? Dikarenakan komunikasi kita jelek dengan mitra. Tidak ada yang namanya komunikasi yang baik. Kami dianggap ini Komisi 8 ini anak bawang semua. Kami kalau tidak melihat Pak Presiden Pak Jokowi, udah kita mau ramein sekalian. Dari mulai menjadi menteri, kami sudah tidak dianggap, sampai masalah haji, kami juga tidak dianggap. Bayangkan kami ini memimpin Panja, kuota haji diputuskan 241.000, kami sudah tanyakan, apakah ini tambahan dipakai untuk reguler atau bagaimana Pak Menteri? Tidak, pakai untuk semuanya untuk reguler, tidak ada khusus. Baru 241.000 kita potong 8%, ya, untuk haji khusus. Tapi ternyata keputusan Panja kami tidak dianggap. Keputusan daripada Panja ke Raker sampai keputusan Presiden, ya, keputusan harga biaya haji 93 juta itu keputusan sampai ke tingkat Presiden tidak dipakai. Sehingga kami di sini akan mengevaluasi keuangan, karena terus terang pembayaran daripada BPKH kepada haji, pada pelaksana haji ini melanggar ya Undang-Undang BPKH nomor 34 2014 terkait dengan pengeluaran keuangan haji. Sebagian yang dimaksud adalah sesuai dengan pasal 4 huruf B. Ini tidak sesuai. Kami melaksanakan FGD, ternyata ini dilanggar. Ini juga kami akan melihat laporan keuangan ini belum selesai, oleh karena itu belum tuntas. Kami berharap Pak Menteri izinkan kami akan nanti mengupas tuntas di dalam namanya FGD. Ya, meskipun Pak Prabowo mengatakan jangan sering-sering melaksanakan FGD, tapi ini demi untuk perbaikan. Perbaikan kita bersama untuk mengupas tuntas agar persoalan masalah haji tahun 2024 kemarin bisa tuntas, dan Pak Menteri akan melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Agama sudah bisa berjalan dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apalagi yang mau saya sampaikan, sudah dibabat Pak Wahid semua ini. Baik, terima kasih. Kita cukupkan ya. Baik, selanjutnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Cukup ya? Izin pimpinan. Yang poin 1 kan kita mendesak Menteri untuk memperbaiki. Nah, saya usul di poin terakhir itu kapan itu paling lambat diterima oleh Komisi 8. Mengenai jadwal itu kan nggak bisa kita pastikan. Jadi nanti ketersediaan waktu kita di Komisi 8, ketersediaan waktu Menteri secepatnya ini. Ya nggak apa-apa, dikasih batas waktu aja 1 minggu, 10 hari atau nggak apa-apa.
Kita di DPR-nya yang kita gitu kan. Misalkan perbaikan, penyampaian evaluasi lapor pertanggungjawaban diterima Komisi 8 tanggal berapa. Kita sepakat aja di DPR dulu berapa. Mau 10 hari, mau Apanya ini? memperbaiki itu loh. Maksudnya perbaikan itu disambung dengan poin 2, nanti kita raker. Di raker itu langsung ya? Raker lagi seperti ini, kita nanti bersepakat, kita putuskan. Jadi sebagaimana biasa sebelum raker bahan dikirim. Nah, rakernya itu apakah perlu kita buat minggu ini atau kalau saya kira tidak sedetail itu di dalam keputusan. Pak Ketua, itu konsinyeringnya kapan tuh? Ada di mana? Di poin mana ini? Atau sebelum raker atau FGD-nya? Kalau FGD itu sebelum raker. Belum raker. Tapi nggak perlu dituangkan di sini. Nggak perlu saya kira dituangkan. Nanti kita carilah. Cukup ya dari kita ya. Oke, persilakan pemerintah, Pak Menteri. Silakan. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, sudah maghrib nih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama kami semua di sini, terutama saya pribadi, bisa merasakan apa yang Bapak-Bapak sampaikan. Dari lubuk hati kami yang paling dalam bisa merasakan seperti apa yang disampaikan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tadi. Kami punya komitmen bahwa insya Allah itu tidak perlu terjadi, akan datang. Nauzubillah. Bahkan kami punya komitmen pengantar atau penjelasan pendahuluan dari program kerja nanti yang akan datang tentang haji. Sebelum Pak Ansari menyebutkan memperhatikan keputusan Pansus, substansinya itu pun juga kami akan jadikan sebagai early warning di dalam mukaddimah program kerja kami akan datang tentang haji, supaya menjadi direction kepada siapapun di antara kami semua di sini agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan. Yang kedua juga kami catat semuanya ya, dan ini bahkan kami stabilo Pak. Saya juga mohon maaf ya, sebetulnya ada beberapa keberatan dan pertanyaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang mulia. Sebetulnya sudah ada di uraian laporan pertanggungjawaban ini, cuman saya tidak bisa membaca semuanya. Ya, misalnya tentang dana efisiensi itu diuraikan sangat detail di dalam halaman 24 sampai 39 di dalam lampiran besar ini. Lengkap, kemudian juga beberapa hal lain lagi. Tetapi poin yang saya ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah sekiranya boleh kami memohon, tapi terserah yang mulia. Poin 1 dan poin 2 ini apakah bisa disatukan? Karena ini kan sebetulnya substansinya sama dan pasti kami akan ikuti. Ya. Cuma kalau bunyinya dua seperti ini akan ada terjadi pertemuan berulang-ulang, sementara kami di sisi lain terdesak oleh waktu yang sangat-sangat banyak yang kami harus selesaikan, baik kaitannya dengan Saudi Arabia maupun peralihan dan maupun juga persiapan peraturan-peraturan yang terkait dengan perubahan undang-undang. Sehingga kalau kami harus berkonsentrasi juga untuk memperhatikan hal yang ini, pasti nanti akan kehabisan energi atau terbatas tenaga kami untuk menyelesaikan situasi Saudi Arabia sekarang yang sudah mulai belanja. Takutnya negara-negara lain sudah keduluan kita Pak ya dengan mereka itu. Saya tahu persis apa yang sedang terjadi di negara-negara lain sekarang ini. Baik Pak Menteri, usul konkretnya gimana Pak? Usul konkretnya Pak, 1 dan 2 ini kalau bisa disatukan, toh juga ini tujuannya sama kan Pak? Sebetulnya tidak disatukan pun maknanya sama. Iya. Segera diperbaiki, kita melakukan pembahasan. Tapi sebelum diperbaiki, kita nggak perlu melakukan pembahasan.
Kalaupun mau digabung, Komisi 8 mendesak penyelenggara ibadah haji dan segera melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai evaluasi penyelenggaraan haji dalam raker yang akan datang. Iya Pak. Jadi substansinya itu. Kecuali ada usulan Pak Menteri, seperti apa? Kira-kira? Hal-hal yang sifatnya saran-saran masukan itu Pak, pasti kami akan perhatikan semuanya ya. Sehingga kita batasi saja pertanggungjawaban keuangan. Tapi non keuangan seperti yang diusulkan tadi oleh Ibu Shirley mungkin sudah dianggap terselesaikan hari ini, karena bagaimanapun juga agak sulit kami mempertanggungjawabkan sesuatu yang di luar kemampuan kami pada waktu itu ya. Tapi insya Allah inspirasi yang sangat-sangat berharga buat saya pribadi dan tentu kawan-kawan yang lain ini sangat penting Pak. Dan kami berjanji bahwa insya Allah ke depan pelajaran-pelajaran penting ini kita usahakan tidak akan terulang. Saya kira poinnya hanya itulah Pak. Terima kasih. Ada kecuali mungkin ada tambahan dari. Ini belum ada kalimat yang pas ini yang dimaksud Pak Menteri itu bagaimana? Maksud Pak? saya tadi Pak, sorry maaf Pak. Saya membaca redaksi yang poin 1 dan 2 ini mengisyaratkan ada rangkaian pertemuan. Jadi pertemuan pertama nanti ada melaporkan seperti hari ini, kemudian nanti akan terjadi pembahasan lagi lebih Bukan Pak. Yang dimaksudkan ini adalah, paham nih para anggota ya, yang kita maksud itu adalah kita segera melakukan rapat kerja, tapi sebelum rapat kerja diperbaiki dulu. Yeah. Jangan yang ini lagi dilaporkan. Itu maksud kalimatnya begitu. Yeah, tapi kalau ada usulan dari Pak Menteri, kalimatnya seperti apa, ayo kita tampung. Atau dibantu dengan Pak Wamen kalimat. Ya, kalau maksudnya itu seperti itu maksud kami juga Pak. Jadi insya Allah tidak ada masalah dengan redaksi ini kalau seperti itu pemahaman ya, Bapak. Kami cari waktu 2 hari ini kita melakukan raker lagi, dilaporkan lagi di situ. Basisnya terserah pemerintah. Ya. Mau panja, mau keputusan pemerintah, yang jelas harus ada. Oh ini sekian, oh kemarin diputuskan sekian gitu. Jadi ada dasarnya. Kalau yang ini kan kita ada saran tadi, belum tahu kita ini satuannya di mana. Ada yang mengatakan pesawat diputuskan 33, di sini laporannya 35 gitu. Yang begitu diperbaiki Pak. Iya. Hanya itu saja, bukan membuat 2 kali rapat lagi kita ini. Sekali aja. Pada raker nanti sudah diperbaiki. Oke, gitu, Pak. Siap Pak. Yang lain? Pak Ketua, tadi saya diingatkan Pak Hidayat Nur Wahid supaya ini nih, mulai rapat tepat waktu, tapi ini jangan sampai juga sholat molor. Ya, okay. Jadi bisa kita putuskan? Kita putuskan kesimpulan, draft kesimpulan menjadi kesimpulan sebagaimana yang kita baca tadi. Selesai. Terima kasih para anggota, pimpinan, terima kasih Pak Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Kepala Badan Haji dan Wakil Badan Haji, Pak Dirjen beserta jajaran, staf ahli Menkes, BPKH, Perhubungan Udara, Garuda. Terima kasih atas kesempatan kita untuk raker. Mudah-mudahan raker yang akan datang tidak memakan waktu lagi, tidak membacakan lagi Pak Menteri. Tinggal kita masuk ke poin saja. Mudah-mudahan minggu ini harus kita putuskan. Minggu ini harus putus Pak. Ya, lebih cepat lebih baik. Dengan demikian, mari kita tutup raker kita ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin.